Kalau cinta tulus kita malam ini, kita akan bersama dengan Habibul Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada tak rindu Bapak Ibu ingin bersama dengan Nabi Muhammad? Kerinduan yang paling mendalam, hendaknya nanti kita bisa duduk bersama, berdialog bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecintaan orang beriman puncaknya adalah pada saat itu wajah mereka berkilau cahaya. Kenapa? Ila rabbiha nawira, memandang Allah Subhanahu wa taala, melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kira-kira mata ini layak tak ketemu dengan Nabi? Bagaimana mata mau jumpa Nabi lebih banyak lihat Manchester United daripada buka Quran? Kira-kira tangan ini layak tak ketemu bersalaman dengan Nabi? Tangan yang jarang bertasbih lebih lama. Layak tak ketemu dengan Nabi? Telepon zikir cepat dan kita malam ini sedang mengukur diri kita, layak apa tak kita berjumpa dengan Nabi. Mari kita perbaiki, bersihkan hati, bersihkan ucapan, bersihkan. Nabi SAW berjalan bersama Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Tiba-tiba datang orang Yahudi. Apa kata orang Yahudi? Assalamualaikum. Orang Islam kalau jumpa sama Nabi, Assalamualaikum azkal azkiya, Assalamualaikum azkal azkiya. Azkal azkiya, orang paling suci Muhammad SAW. Azkal azkiya, orang paling takwa Muhammad SAW. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah, Assalamualaikum ya Habib Allah. Tapi orang Yahudi jumpa Nabi, apa katanya? Assalamualaikum, Assalamualaikum, peace be upon you. Assalamualaikum, keselamatan untukmu. Kameranya hidup kan? Saya pernah diajak oleh televisi ceramah, saya ke kamera, pemirsa sekalian, marilah kita. Habis itu cut. Kenapa? Ini mati bos. Orang mengucapkan Assalamualaikum, selamat untukmu ya Rasulullah. Tapi si Yahudi mengatakan Assalamualaikum. Apa arti Assalamualaikum? Mampus ya kau. Assalamualaikum, mampus ya kau. Maka kebetulan di samping Nabi ada Sayyidatina Aisyah, Ummul Mukminin, dibalas sama Aisyah. Waalaikumsalam wa la'nah, mampus ya kalian, berjalan dilaknat oleh Allah. Begitu kalau dia membalas. Apakah Nabi SAW mengatakan, apakah kata Nabi? Ada terus Aisyah, terus, lanjut. Nah, apa kata Nabi? Mahlan ya Aisyah, tenang wahai Aisyah. Inna Allah yuhibbu rifqa fil amri kulli. Allah senang kalau kita bersikap lembut. Jangan kau kasar, tak boleh. Tapi sebenarnya ya Rasulullah, kenapa kau tak balas? Aku sudah balas. Aku tak kenal kata Aisyah. Aku cukup mengatakan wa'alaikum. Wa'alaikum apa artinya? YouTube. Kamu juga. Matilah kamu amat kau juga. Jangan pernah mengatakan kantor yang jangan pernah mengatakan yang buruk-buruk. Allah, apa itu Ustaz Somad itu cuma pandai ceramah aja. Itu yang kau sedang viral itu kan mengatakan yang buruk. Itu kan jelek. Itu kan caci maki. At-takabbur lil mutakabbir sedekah. Sombong kepada orang yang sombong adalah sedekah. Mengatakan tak perlu beragama, mengatakan tak perlu Tuhan, mari buka jilbab dengan perbuatan. Berapa banyak anak-anak muslimah yang baru hijrah tergoda, terpukau karena sudah menobatkan sebagai tokoh masyarakat. Akhirnya datang orang melapor ke saya, ini Ustaz Somad kami dari kalangan hijabers, orang yang baru berhijrah. Banyak yang sedang lulung goyang, tolonglah Ustaz buatkan satu ceramah. Saya tak mau buatkan ceramah dan buat tanya jawab. Biar saya jawab pertanyaan ini. Saya sedang sombong kepada orang yang sombong. Apa yang Ustaz bilang sombong? Dia orang yang baik, orang yang sopan. Sombong adalah batalul haq, menolak kebenaran. Itu orang yang sombong. Maka ada orang-orang, kalau kau biarkan, dia akan menghabiskan anak keponakanmu, adik-adikmu akan buka hijab, saudaramu akan menjadi ateis, akan menjadi benci agama, akan menjadi tak bertuhan, kepalanya dirusak oleh apa? Sekuler, liberal, komunis, akan merusak kepala anak-anak kita. Harus ada yang bicara, harus ada yang menyampaikan, kulil haq, katakan kebenaran, walaupun pahit dia. Allah. Saya aja tak mendengar lagi orang-orang kafir itu. Ustaz, kalau ceramah jangan teriak Allahu Akbar, karena yang teriak Allahu Akbar itu teroris. Kalau teriak Allahu Akbar teroris, besok subuh siapa yang mau azan? Asyhadu an la ilaha illallah. Wah, semua datang komplain. Kenapa tak sebut Allahu Akbar teroris? Maka yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada masanya keras
Itu Abdul Somad tidak ahli sunnah, dia itu tidak ikut Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu kan lembut orangnya, dia orang Yahudi pun tak marah. Kapan dia lembut? Kapan? Tapi ada saatnya Nabi kebetulan waktu itu sholat menghadap kiblat. Sholat menghadap. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Nabi bermiring ke kanan. Selesai sholat kenapa miring ke kanan? Anaknya nanya, Ma, kenapa imam miring ke kanan? Rumah pegang sebelah kanan. Miring ke kanan karena sahabat ingin dapat barokah sebelah kanan. Barokah. Hadis riwayat Muslim. Tapi kalau hadis riwayat Bukhari, Nabi menghadap ke jamaah. Inilah hadis yang tak pernah saya amalkan. Saya belum pernah selesai sholat ngadap ke jamaah. Sekarang banyak imam yang ngadap ke jamaah, tapi dia duduk, dia grogi. Nah, mengotot. Kalau Nabi dulu selesai sholat, dia mengotot, nanya, Asyhadu Quran, mana surat? Kenapa tidak datang sholat berjamaah? Lah yang tanya mereka yang sholat di rumah, yang tidak datang ke masjid, lah yang tanya berhenti sholat di sana. Kalau tidak, mewarrikan alaihi 10 tahun, akan kubakar rumah mereka. Kira-kira membakar rumah itu ucapan keras atau lembut? Keras. Akan kubakar rumah mereka. Nabi itu ada saatnya keras. Saya ini pun mengikut Nabi, ada saatnya keras, ada saatnya lembut. Tapi kalau ngobrol sama orang tak pernah sih keras. Ustaz di mana? Di sana. Sudah sana. Kita mulai Allah Subhanahu wa taala. Aku tak perlu menjelaskan tentang diriku, karena kawanku tak bertambah cintanya dan musuhku tak akan berubah. Begitu kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kita tak perlu menjelaskan diri kita pada kawan, karena kawan sudah tahu siapa kita. Tapi dengan menyalanya asap, ketika asap dinyalakan, menyala asap, maka tawan-tawan lebah-lebah pun keluar menyerang. Sabar, berhenti sejenak, masuk ke dalam air, tahan nafas. Nanti sampai masanya tawan pergi, madu-madu lebah manis sudah siap dinikmati. Tak paham kali Pak Ustaz, minum. Karena orang yang tak minum berhidrasi, kurang cairan, payah ngambil. Kemudian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setiap dibacakan satu mantra, pasti setan-setan akan keluar. Nampaknya dia tak ada kerasukan setan, nyantai. Tapi orang yang ruqyah tahu, ini nampaknya. Bagaimana caranya supaya setan-setan keluar? Bacakan mantra. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm.